cukup juga hitungannya sampai masa umur balik nang sama siap beribadat dan mengadap ilmu aja nanti. Artinya kayak anak sidin entah kayak kurus ompol siapa ibadatnya adalah nang orang-orang nang hebat-hebat dah mundasar kan sudah ada maksudnya kadang-kadang terpengaruh kadang-kadang kita itu nang terpengaruh dalam orang itu kebanyakannya tuh ada unsur ada sedikitnya urusan dunia. Siapa kadang-kadang ya menghormati tetap tapi kadang kita lalu nang iman itu ada juga pasang sidin terjalanakan kada keluar rumah terjalanakan mungkin ada juga kadang-kadang nang kurang bagus nilainya anak aja anak guru jadi kada mau keluar itu omna bagus orang beribadat jadi kalian seorang kalau kahidan sambil tiurang kalian itu kada bagus kurang di rumah beribadat mutalaah beramal macam-macam kurang ibadat orang nonton ilmu aja beribadat aja duit diurang keluar aja mau berpintaan ulah ubah kalau berpintaan ulah langgar kalau berpintaan nah kada keluar duit itu bahaulan kalau berpintaan duit keluar orang yang beribadat awak kurang ibadatnya jalan ada perlu disesalahkan macam mau lihat kurang kada kelihatan berangkat ada apa-apa juga kan harus tampil juga yang penting kan adabnya juga mau lihat biar nanda kayak kita nih misalnya mendudukan rapi-rapi tapi hati-hati dikit juga misalnya kita orang itu ya itu terbaik itu kan apa yang penting orang bagian bagus adab lawan adab di dalam majlis bagus ada apa bagus karena jurus ompol itu sidin di samping nang dohir ini diperhatikan sidin batin tuh hati itu bujur-bujur juga dijaga sidin. Memang guru bahari ada ucap sidin berucap di pengajian ujar sidin anak foto kan usah dia makaya apa nih maksudnya nang dikenal orang nang keluar menghadap makhluk nenek rusak ini sidin kalau kada tahan hati ini orang menjaga hati pokoknya sidin mengaji beribadah beri makan orang itu aja sudah itu juara ianya ada nang gayanya juga ngaji beribadah duit keluar nah daripada misalnya Allah akhirnya ibadah kada duit orang dicari orang bagus ya kan nah jadi kada jadi pakir kadang sama sekali waktu hendak meninggal kada duit lagi kada berharta lagi habis begitu kebanyakan orang-orang saleh itu bahkan apa aja sudah kalah jadi guru tuh hari bagus sidin anak sidin dapat bini sudah dan sanak sudah itu orang yang menjaga ngarannya dan sanak diberi cukup sampai masa umur galib itu kebanyakan orang yang meninggal itu umur berapa antara 60 70 berapa misalnya 10 juta sebulan umur sudah 50 misalnya waktu itu 40 tahun sudah atau 50 tahunan berarti mau 70 berarti 20 tahun kali misalnya 10 juta sebulan seberapa 10 nah 10 2 miliar berapa tak 400-an itu kok jadi bagi amal bagi ibadah aja kan ngurusin yang lain lagi
terus anak sidin, ini sidin, siapa lagi anak sidin. Ini kan ada tahu urusan. Artinya membuat dia ada orang mengganggu orang kada, pokoknya ibadah ilmu jangan. Sampai-sampai orang yang melayani yang membantu sidin tak melayani sidin tak ibadah sidin, ngaji sidin. Mun aku sudah wafat, mun aku sudah meninggal, kan pada kau lagi beri duit. Mun aku sudah meninggal, saya pada kau lagi mau juke atau diberi sidin, nah sidin kan mau muda, saya duit. Presiden mengizinkan mengorbankan pemuda karena menampung udah hati lagi, mau lagi beli kasihan ikam. Ya nah, jangan supaya mbak aku meninggal tidak seadanya lagi raja kita jalurnya. Nah tapi sih lagi sampai habis lagi bisa harta saya meninggal. Bersama mulia itu juga itu sok-sok. Itu juga sebelum sidin meninggal tak mengiau sudah lamur songkol bersama mulia paman sidin tak. Nah harta nang itu sepertiga keluarkanlah agar kebaikan. Songkol lagi dulu sepertiga harta sebelum dibagi tadi, sebelum dibagi sepertiganya dibagi dulu agar agama agar kebaikan dan langgar masjid pesantren kita agar kemaslahatan agama. Jadi jangan misalnya bagi 10 juta sepertiganya berapa? Keluarkan untuk kebaikan. Keluarkan. Sudah itu hanya hasil sepertiga agama lah keluarkan. Hanya agar bini saya ini agar anak yang habis ada lagi. Nah jadi itu keadaan karena ujian Nabi apa? Ujian Nabi tadi ilqallah faqiran wala talqahu ghaniyan. Dapati melimuakan Allah Ta'ala itu padahal engkau itu fakir, dan jangan engkau dapati akan Allah pada engkau itu kaya. Ini nang bahir tadi kayak itu hendak meninggal itu kada membawa harta apa-apa, habis sudah dibagi-bagi. Nah kalau orang pandangan batin bang maksud hati ini yang itu makna hati bang makna batin bang bapaknya ini guru dari tadi yang fakir nih itu nanti ada duit ya bang, jangan merasa fakir. Nah ada kalau doa Nabi dah Allahumma ahina miskinan wa amitna miskinan wa sunna fi dzumratil masakin. Nah ya Allah hidup akan ulun dalam keadaan miskin, mati akan dalam keadaan miskin, kemudian lagi kumpulkan kena lawan orang-orang nang grupnya miskin. Nah siapa miskin itu? Yaitu itu diantaranya miskin hati. Maksudnya kada merasa berisi apa-apa. Bujur-bujur fakir dalam perasaan, fakir kada berisi apa-apa. Bukan hanya duit, bukan hanya harta, tenaga pun kada kawapan bisi apa-apa, kada jual. Pokoknya semuanya kada bisi apa-apa, kada bisi daya, kada bisi upaya. Nah itu fakir jangannya merasakan kefakiran. Hadapilah Allah dengan perasaan fakir, jangan menghadapi Allah dengan perasaan sugih. Jadi kita beribadah rasa, kada ada sama sekali rasa seorang lah, bujur-bujur ingat anugerah Allah. Ilmu dasar bujur-bujur nang nampak adalah ilmu Allah, bukan kehebatan seorang. Kawa ini itu dasar meyakinakan kebesaran dan kekuasaan Allah, bukan kebisaan dan kepintaran seorang. Nah itu hanya fakir. Itu hanya fakir juga. Orang yang merasakan fakir kehidupannya, ada misi, ada merasa, ada sama sekali merasakan misi apa-apa, ujung-ujung memandang anugerah atau rahmat atau perbuatan Allah aja, itu artinya fakir juga. Kedua jangan anak perasaan fakir itu biasanya baik bapak baisinya arti fakir, jadi guru sombol bare itu papa arti papa itu sih kan bisa apa-apa, kan bisa kekuatan, kan bisa daya, kan bisa kebisaan, kan bisa kepintaran, kan bisa apa-apa. Nah itu yang dirasakan.
Bujur-bujur hati merasa ada bisi apa-apa. Nampak bujur-bujur anugerah perbuatan atau rahmat Allah. Napa aja nang di rasa yang terjadi artinya dalam kebaikan khususnya. Nah itu bagiannya. Jika kita tuh beribadat menghadap Allah, kalau ibadat kita tuh beribadat menghadap Allah. Dalam ibadah itu bujur-bujur kita merasakan anugerah Allah aja yang terjadi ini, bukan kebisaan dan kepintaran dan kawatnya seorang tua, dan itu merasakan anugerah Allah aja, merasakan perbuatan Allah aja, merasakan rahmatnya Allah aja. Apa aja ibadatnya, sembahyang kah, nuntut ilmu kah, mengajar kah, bersedekah kah, bantu orang kah, baca Quran, baca sama baca apa aja, gawian apa aja nang jadi ibadat maksudnya bujur-bujur merasakan adalah anugerah Allah atau rahmat Allah atau perbuatan Allah. Itu ngarannya fakir menghadap Allah. Atau bujur-bujur tadi yang malah pasangan harta tadi nanti juga dikatakan masalah berpakir. Bilanya sudah hendak mati itu jangan bisi apa-apa lagi ya tadi. Ada orang bisi anak, ada bisi apa ada. Kamana nih? Sebab ada orang malah nang bujur-bujur umpat diam aja lagi rumah umpat diam. Nih anak dapat sudah dibagi semua anak, lalu rumahnya diberikan ke masjid kita melanggar, tapi sudah mati. Berarti orang dengarnya umpat diam aja. Bila sudah mati hak masjid sudah, atau hak langgar atau hak pesantren. Daripada saking indahnya atau berbau macam-macam di hadratnya Allah. Nah itu kalau pakir masalah harta benda ini, membakir masalah hati tadi, masalah tadi ya tadi, ada sama sekali merasakan apa aja kecuali adalah rahmatnya Allah, anugerah atau perbuatan Allah itu nang diyakinakan, nang dirasapi di dalam hati. Itu artinya berpakir juga, pakir juga orang tuh dengan perasaannya. Cuma ini kan masalah harta. Kalau tadi dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul faqiral muta'affifa abal riyali. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang fakir, yang tidak meminta-minta kepada orang dan lagi banyak anak. Ini orangnya fakir, miskin, tapi tahan karena minta-minta. Padahal anaknya banyak. Nah itu karena itu ujiannya sabarnya apa? Sabarnya tuh kuat benarnya. Jangannya kita nang seorang aja ada duit lah ya kan, tapi ada masalah. Ini kan mau anak tak bini pulang anak bini anak ada bini ada anak banyak. Lalu misalnya ada tapi duitan ini pertama orangnya ujiannya apa? Sabarnya hebat. Kawainya menahan nih, meminta-minta ada. Pertama sabarnya kuat, dan kedua pulang kenapa jadi hebat lagi? Pertama sabarnya hebat, dan kedua ini bisa mendidik anak bininya tuh nah jadi orang sabar. Nah itu yang penting tuh. Jadi makanya itu jangan sederhana. Jadi Allah sederhana ini sederhana apa adanya aja. Ini mudah berduit itu kalau bisa belajar nyaman itu urusan. Kalau kita dalam mulai lagi halus, dibiasakan sederhana, makan sederhana, tempat sederhana, baju pakaian sederhana, biasakan kayak itu, lalu sudah terbiasa kayak itu. Andai kata kadernya kerajaan kita tenang-tenang aja, kader gelisah benar karena terbiasa itu. Andai kata banyak bang diberi rezeki, wah merasa puas benar karena ini kebiasaan sederhana. Lain orang kebiasaan akibat-akibat ini kan rasa kurang. Kemudian pulang bila melihat orang yang hidupnya sangsara sakit, ini belajar marah saja kan
Kasihan ya. Kenapa? Inya sekawa merasakan sudah kada nyaman tadi. Lalu berpikir ya, nak membentuk. Nah itu baiknya latihan sederhana tuh. Nah latihan sederhana itu. Jadi bujur aja di orang namanya pesantren tuh bujur aja di orang rumahnya tempatnya sederhana biasa aja, jangan guringan, tak ada perlu orang nyaman-nyaman. Makanan pulangnya ada tapi nyaman juga. Itu malah orang supaya kakinya makanya terlena. Nah, hidup kita ini yang paling jahat yang menyebabkan rusaknya hidup kita ini apa ya? Hubud dunia. Pertama yang dituntut dalam hubud dunia itu apa? Pertama orang tak tuju lawan dunia itu apa? Yang dituntutnya tuntutan apa ya? Makanan, pakaian dan tempat. Itu yang pertama. Memicu, merangsang, kepinginnya lawan yang hebat-hebat dunia itu, lawan harta, lawan duit itu biasanya untuk kepuasan pribadinya dulu. Coba kamu dilatih sederhana tadi, mau dilatih sederhana, makan, minum, goreng sederhana aja semua. Lalu merasa nyaman sederhana tadi, nah gairah hubud dunia itu kurang karena ia sudah terbiasa sederhana. Makanya manusia yang paling sakit itu hendak nyaman duit kada ada, hendak nyaman aja, hendak hebat aja, hendak mewah-mewah aja, tapi duit kada ada, itu paling sengsara sudah itu. Paling sengsara sudah. Paling bahagia itu orang yang diberikan nikmat yang banyak masalah rezeki, tapi orangnya kada tapi bergairah dalam kehidupan yang nyaman-nyaman. Lalu rasa puas benar karena rasa lebih, karena apa yang dinikmatinya merasa cukup karena orangnya sepatu sederhana. Ini penting banget sepatu sederhana terus. Jika makanan itu asal masak saja larang aja. Pada yang perlu misalnya yang nyaman-nyaman kada. Jadi kita adalah makanan tak saraba bisa makan. Lalu pentingnya karena saraba ingatan saraba bisa apa ini bisa makanan. Bila saraba bisa tuh makanan, lalu karena bila dia sudah saraba bisa makanan belajurannya, lalu saraba hendak kayak. Coba dulu saraba kali bisa. Nah kuitan ini mendidik intalo iwa kanin gajian namanya. Mulai hanya bisa makan aja kan juga kan. Mulai hanya bisa memakan itu aja. Intalo iwa kanin kali dikerjakan yang lain. Akhirnya anak kita biasa itu aja makanan. Tapi haram itunya. Maka apabila ada tapi banyak keperluan, lalu otomatis tuntutan itu udah juga banyak nafsu. Dikebanyakan kadang-kadang juga kalau orang kadang-kadang melihat ya apa kehendak mata juga kan melihat yang mewah-mewah itu oh lalu pikiran itu apa pengen kita apa bilangnya sudah rame asik dengan yang mewah-mewah baik lalu kepingin duitnya kan ada lalu mau kayak mau ada aja orang mencari lalu sibuk kayak mencari nyajinan lagi coba dunia itu dihinakan aja. Nah kayak apa makanan tuh nyamannya paling awet 5 jam di paruh. Jatah misalnya tuh lah makanan bisa kali makan 1,5 juta 500.000 tapi seminggu banyaknya dan nyamannya tuh seminggu itu orang itu apa tak sepala juga sedikit hanya ada. Nah kayak apa aja makan di restoran makanannya tak di restoran kemudian pulang makanannya larang bayarannya beberapa juta 3 jam 4 jam labar pulang kalau pulang begitu pulang cacing di taruh nah larang tadi pulang jadi apa ya jadi apa
adalah berbeda kelasnya kotorannya nang larang makanan lawan orang. Jangan bilang nang larang tuh dong jadi minyak harum misalnya. Nah jadi ini dihina dunia tuh dipuji lalu kepingin ya dihina karena memang hina. Ini kan ada namanya hebat kalau dia kurang makan nama itu masya Allah dia nyamannya hebatnya makan kayak itu imannya lah tidak seorang kayak itu ya nah tahu kayak itu juga apa-apa biasa aja. Nah mau duitnya ada rezekinya banyak kan bapak menikmati itu kan bapak tetapi mau hendak benar kan itu tunang nyaman. Pakaiannya itu juga pulang kada harus nang larang, kada harus nang dewa, asal bersih dia rapi pulang ya tidak. Karena kada tapi nang apa tak kada tapi memiwahakan benar tak. Mari sandal orang misalnya sandal nang larang, semua di bagusnya larang sandal orang itu. Hebat tabusiannya itu lah. Baju berpikir aja bila melibatkan tuh kayak apa aja kerja isiannya. Bilanya kada ada duitnya tak kalau menutang nah jangan orang mengatakan dari beriman. Apabila ada jalannya usaha boleh ditangkal jadi coba baca dia sama saja umat ibadatnya dia hati ibadatnya sandal orang tuh bagusnya larang tapi kenapa baju bang salarang sandal dijajak jual ada bagus juga dia tak lapangan salarang sandal apabila musim hujan kan bericak jual salarang sandal karena kalau memarahkan jarah jual lainnya kalau sandal larang beparak banjir beparak menggolikan sampai misalnya itu istimewa ini ada juga sama aja kalau sandal garbet sandal apa tomalnya sandal biasa saja makanan sandal pakaian gitu yuk bang baju kenapa biasa aja nah larang ya kakak itu aja mengurah kurangannya penting rapi dan bersih. Nah kalau bersih itu disuruh dan agama bersih disuruh tapi kalau larang ada nanti perlu menghormati pada anak pengiring dia bukan pengiring hawa ya hati ada apa itu kakak itu kan juga baju larang muha kakak itu kan barang kakak mendasar orang kada mendasar hidupnya biasa kada menghormati biar baju larang tak sampai orang menghormati kada juga lainnya misalnya bila kita baju larang lalu bilanya orang balik kita beri duit nah itu artinya bukan ada itu seorang mana ya merasa hidup seorang mana apa jadi kalau sederhana aja yang penting biasa-biasa aja yang penting bersih rapi karena itu dalam cara Rasulullah maka itu Rasulullah itu kan bersih Rasulullah rapi sampai saminggu mungkin akan sing napasan nakote itu kada kayak Rasulullah itu kira-kira Abu Jahal pokoknya kayak Abu Jahal kayaknya kan kira-kira emang untuk tahu kopi hadenya lah sederhana ya kan apa biasa-biasa aja lain kira-kira nanang ada misi tertentu lain pulang harus seragam macam-macam teman. Ini makanan bila pada cocok kada makan. Menyatakan Rasulullah itu makhluk yang paling mulia. Rasulullah yang paling mulia makhluk. Sederhana aja sih dan biasa ya apa ada makanan pada ini yang mau ada ganti on ini pak. Putingnya jadi kotoran juga. Jahatnya ada akhlaknya ada. Masya Allah apa ada dia Nabi itu jangan kan menagih nakan nang sudah bandak saja ada tak kinang barat aja dia ini makanan misalnya
Dan Rasulullah itu kada senang di rumah sidin makan beberapa macam. Nang beberapa lauknya itu beberapa macam kada mau sidin. Nah, lain kalau di sarwa tempat orang acara salat itu lain kan, itu orang menghormati sidin. Mun sidin tak secara pribadi di rumah sidin kada mau nang beberapa macam. Kayak kita misalnya Pak Hasan ada, Wadi ada, Italo ada, Gandhi ada, macam-macam, mau bingung mau makan. Ada Rasulullah SAW bilangnya misalnya seperti ini ya. Kada pernah Rasulullah itu di rumah sidin lauk tak beberapa macam semacam aja. Kada senang Nabi beberapa macam. Dan kita sini biasanya dulu ada. Sederhananya Nabi. Dan beliau itu apa nak ada, jangankan tadi mana nak ada, ini ada, adanya, anu ada aja. Jadi orang ini bingung, pusing, menang sayang tuh ya, menang mana kita nih misalnya mana nah kita tadi itu puitan kita atau bini kita, nang sayang lawan kita, lalu ada dia kita tadi sakit hati kita, sakit hati, menyakiti hati orang bagus lah. Kemudian pulang munang misalnya kita tak menagih, nak ada kurang kepada tujuan kita. Kira-kira orang saya murka saya kalau kita manjuran cakapnya muha ada maka cari nama lain pulang. Nah maulah orang berdosa itu berdosa ada. Nah itu jangan memudarat, jangan menyebabkan mudarat, dan jangan mudarat, jangan sampai mudarat, dan jangan sampai memudaratkan orang. Betul lah apa? Yang penting memakainya juga lah. Nah Rasulullah itu kalau usia makanan sini jangan tanang. Mencari nakadanya, nah ada aja nih nah beberapa macam di sini orang sini namparak aja namparak awak saja dia. Nukadono menjangkau. Buburan kita karung, buburan di kantong nah. Ayo kami jangkau itu, angkatan baju. Tak buburan punya karung bubur, atau ngarnya tasbih bubur atau ini. Nah, kejadian tuh kada sederhana kada Rasulullah itu apa nang ada. Nampak sini nampak saja. Cara makan Rasulullah pulang mulai pinggir bagaimana? Kadang nang iya aduk kayak nang sepator itu ada. Mulai pinggir sedikit. Jadi andai kata kada habis makan kan masih bersih lagi. Lalu orang memakan itu kada asaan karena masih bagus lagi. Cuma kan ditaruh dulu. Nah jadi makan kada habis ya Pak. Dan orang bekas kucawan itu makan. Lalu tabuang akhirnya. Kemudian kita terus makan. Rasulullah kayak apa aja makan ini. Padahal orang berbudak sisa sedikit. Nah ini sederhana, banyak anak tapi bagus, sabar. Minta ada seadanya, makan seadanya. Berbagi-bagi nah ada aja. Anaknya pulang nah, bagus, kasihan. Ini anak antaranya pada nyata nak hati nang bagi ngaran katakan berbeda tapi orang Tuhannya nak kuitannya pintar nak Tuhan bakal lalu dia nak kuitan jangan banyak iwak dia kayak bakal burit. Padahal jangan supaya jangan habis benar supaya kuitan kita makan. Apa mau anaknya berapa iwaknya sedikitannya sederhana. Akhirnya orang bergaya macam-macam tuh iwaknya banyak, makanya dibuat kafe macam-macam. Kayak ini mahal sedikit dibuang. Membajir. Banyak anak, tapi
fakir nang banyak anak tapi kadang minta-minta, itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah kefakirannya. Orang yang fakir nang dicintai Allah, orang yang di antara manusia, di antara manusia yang dicintai Allah yaitu orang yang fakir, nang sabar, ada sarek lawan takdir Tuhan, ibadahnya tetap jalan dan kadang meminta-minta ke orang, padahal anaknya banyak, itu nang dicintai oleh Allah fakir. Jadi mun Tuhan tuh cinta, kita pun anak dicintai baik-baik ya. Orang dicintai itu. Jadi mun ada di kampung orang tuh miskinnya, tapi sarumangan ibadah. Mun ada di kampung tak, orangnya miskin, sederhana hidupnya. Anaknya banyak, pulang anaknya tuh banyak, sederhana, pulang hidupnya sakit, sederhana, mau lupa gawiannya, anaknya banyak, tapi pak ibadatan beradaan. Kalau dalam pada orangnya miskin, kalau pampis pernah minta-minta, ada anaknya kada pernah minta-minta, inya kada pernah minta-minta, beri makannya anaknya pun diberi ongkos sedikit kada minta-minta juga. Ibadahnya pulang badataan, ibadat. Nah ini bagus orangnya. Mungkin kita atau memperhatikan, mungkin kita misalnya memperhatikan, membantu sama apa, pokoknya baik orang orang tua, kita bisa disayangi Tuhan juga. Karena ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Makanya ini kalau kita kisahkan kemarin di antara berusaha kumpul bahari itu sendiri waktu nang jaman bahari itu dia di Amalia sendiri mendatangi orang miskin nang sabar berdoa di situ minta doakan atau sidin seorang yang berdoa di situ. Kenapa? Karena orang miskin nang sabar ini kasih Allah. Kasih Allah. Dan di antara ada catat di mana itu ada kita mendengar dulu di apa kita dikisahkan lawan nama ini sendiri jadi tahu jalan nama anaknya di mana ada orang miskin benar tak anak apalagi mana ada orangnya tuh miskin tapi pak ibadah orangnya terislam beriman miskin pak ibadah pulang dari nggak pulang kalau ujian tak tapi sabar. Nah datangi sendiri berdoa sendiri kena minta doakan pokoknya diperhatikan sendiri lah karena ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena mencintai orang yang dicintai Allah akan dicintai Allah. Kalau mau mencintai orang yang dimurkai Allah akan dimurkai Allah walaupun ini dicintai Allah kan ya Allah. Kita nih, misalnya wajah ini baik, misalnya boleh pengaku baik-baik, misal kita nih wajah ini baik, gawian yang bagusnya gawian, tapi yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita perhatikan orang-orang yang kada baik, orang-orang yang kada beribadah, orang-orang yang ahli maksiat, bahaya ya kita kena jadi kada baik juga, walau ini baik. Tetapi kalau kita wayah ini belum baik benar, tetapi kita cinta orang-orang yang baik, maka kita akan dijadikan Allah kena menjadi orang yang baik. Walau wayah ini belum baik, apalagi yang sudah diberi kebaikan. Nanti itu jadi pikiran ibadah itu memancing supaya diberi Allah kebaikan, atau menahani atau supaya ditambah Allah kebaikan. Di antaranya memperhatikan baik orang-orang yang miskin yang sabar dari. Miskin dan sabar ya katakan santri misalnya di tahun kan mana kita nangkina sedikit saja diberi kuitan duit karena ada kebebasan duitan kuitan tapi orangnya mengaji tapi orangnya pak ibadah nah bagus banget diperhatikan ini karena kamu dicintai Tuhan karena fakir dan sabar. Tapi kena ada juga kena pulang sakit buahnya berapa tapi berhubungan kita lihat nah sekolah kada rajina beribadah kada rajina ini kata kau terima kasih padahal tidak kuliah pada hidup tapi kan maka itu kalau bisa kemuliaan sudah diberi Allah dengan fakir tadi tapi kada bisa dijalankan dengan baik lalu kada ya bisa aja nang bagus tuh kada jadi bagus bisa aja. Apa tuh contohnya lah
beda kailah. Baju jas orang tuh baulah baju, jahit bajunya jas, baulahnya lawan samuan itu harganya 5 juta, kan bagus lah. Tapi dipakainya kan berubah. Karena mengikat sapi kan misalnya itu jas, pasti malah tadi bahwa itu kan jadi hebat lagi, malah jadi hinaan. Jas kan capek. Tapi itu Bapak dibawa kata memang sesuai tempatnya. Ada acara, misalnya acara bagus lah. Lalu baju yang bersih, awaknya bersih, baju bersih, pakai jas pulang Pak, lebih mantap lagi, lebih berharga lagi, lebih mulia lagi. Kenapa? Karena bisa menempatkan satu yang bagus. Nah itu juga tadi. Padahal miskin ini bagus sebenarnya. Miskin ini bagus. Tinggal sebutin aja lagi. Taati, ridhoi, jangan sangkal apa yang diberi Allah dari kemiskin. Jangan sangkal, jangan kesal kemiskinan yang diberikan Allah Ta'ala itu. Kemudian ibadat dan ketaatan lawan Allah ujung-ujung dijalankan. Kemudian lawan orang jangan menyakiti dan jangan meminta-minta. Hebat dagangannya. Tuh miskin nang sabar, fakir nang sabar lebih dicintai oleh Allah. Apalagi syukur. Kenapa jadi syukur? Karena tamu sudah berharga benar, maka ini diulah Tuhan lalu syukur. Tertawa aja hidup, gembira aja, padahal belit, makan gitu, pada duit, tapi senang aja. Jadi dia 6 tahun ini, maknya kali tertawa, padahal duit kan bisa ya, apa-apanya, penting aku hidup, itu sabar, syukur namanya. Orang yang fakir nang syukur itu lebih hebat daripada orang yang sugih nang syukur. Itu paling hebatnya sudah. Fakir nang syukur itu paling hebat sudah. Nya tahu tadi rahasianya menang kada tahu rahasia fakir ini hebat fakir ini tahu kayak menghadap syukur. Nyata kamu nikmat ini namanya menyebabkan gananya ibadah kayak ini Tuhan memberi, namanya menyebabkan enak diberi Tuhan makam nang tinggi nang kayak ini, nang beri Tuhan asal tenang aja, asal kada kesal aja, kada sangkal aja, asal jangan meminta-minta aja loh orang, asal jangan meninggalkan ibadah saja, yang penting tenang aja. Jadi memandang nikmat lalu gembira, lalu syukur dan gembira dari hatinya tenang, hatinya senang, hatinya gembira karena ini pandangan itu nikmat bujuran. Kadang ada tuh ibadahnya jalan, lawan orang pada menyakiti dan meminta-minta tadi, maka orang itu hanya fakir dan syukur itu lebih tinggi martabatnya. Jadi mulia aja kalau orang miskin tak biar mulia aja. Orang pakir nang penting pakir nang mengaji, mun pakir nang kada mengaji deh banyak sabar. Jangan syukur sabar di awal orang pakir nang kada mengaji itu. Orang sabar tadi apa bukti sabar beribadah kalau tadi. Nah mengerti lah kada mengaji beribadah. Kada mengerti. Jadi mengaji aja, jadi orang mengaji itu orang berilmu apabila dia dapat nikmatnya mengerti arti bersyukur, bisa berjalan di jalan syukur. Bila dapat ujian ini bisa berjalan, bisa hidup mengerti dalam urusan sabar karena ilmunya ada. Muka ada ilmunya Pak, karena kalau sabar aku ini sabar aja supaya kada kepada sabar. Jadi mengaji aja menghambat bagus, jadi hidup tak belajar tinggal mengamalkan. Ini mengaji itu kan mengamalkan aja ya. Sudah mengaji diamalkan, nah itu bagus sudah. Jadi kita ini ada perbedaan ya, miskin karena sugi ada urusan perbedaan masalah itu. Nah berbeda itu beribadat adanya. Nangir Tuhan kita, wa ma akramakum indallahi atqakum. Nang
nang bujur-bujur mulia itu nang takwanya itu miskin nggak pakai takwa. Ibadah sabar tadi jadinya sugih pak ibadah mulia juga karena syukurnya itu. Yang penting mengaji juga akhirnya. Jadi apa aja yang dihadapi bisa haji tampik lalu bagus hasilnya. Nah kayak orang tuh ahli masak, nah ada ilmunya memasak itunya mengerti, memasak itu semua, nah kayak apa aja masakan mengertinya, santai aja. Jangan kuitan kadadana, kadada sayur, kadada iwak kadada, tenang aja ya. Bener kayaknya memasaknya nyaman pada sayur. Ilmunya ada. Coba pernah dasarkan dari ilmunya, apa rambutnya, apa lengkap tak? Ya tak buang ada nyaman. Ini ilmunya ada. Nah dia itu kawin nih. Kami itu perlu juga belajar memasak, karena kan itu termasuk memasak itu cara untuk memperhatikan laki dengan baik. Nah jangan lupa tutup yang itu saja ikan situlah belain ini sudah belain rumah hanya kawin seminggu, misalnya seminggu kawin, lalu disiapkan itu sudah rumah belain. Nah jangan itu kutukarkan daging, sudah daging. Kalau kan hendak makan rawon, kalau hendak masak rawon, jangan masak rawan. Yang ngarang laki kamu tuh tujuhnya mulai lagi berarti ketujuh makan tuh masak ya. Tukar akan minta sudah lengkap sudah daging, sambalnya sudah lengkap. Dicampurnya, dimasakinya, ini kan bisa lah. Dimasakinya, diadaknya ke atas atap. Mana aja nama masakan tadi di atas, kenapa? Jadi anda supaya merawan ya. Nah, ngomong kali ya. Seorang kalau wadi cincin, buatnya utas. Tulangan orang makan. Nah ini bibinya disantren belajar memasak supaya bisa. Ini berarti anda belajar memasak kalau bisa. Yang siang malam makan mie ya. Belum mata gitu. Namanya ikan. Belajar memasak, mulai masakan yang tradisional, masakan kampung, sampai masakan yang luar negeri misalnya. Bisa masak karena kan bibinian itu sesudah taat dengan Allah Ta'ala. Bila orang ngambisi laki, sesudah ketaatan lawan Allah tak penting benar ibadahnya itu apa ya? Yaitu mencari ridhonya laki, mencari senangnya laki, mencari gembiranya laki, tetapi jangan sampai kepada maksiat. Kayak apa ada senang laki menang memasak nyaman terus masakannya, pembisaan memasak macam-macam ulang pagi ini, siang ini, malam ini bisa benar barat buat 3 kali sehari makan, 3 kali lain-lain makanannya, nyaman-nyaman pulang masakannya. Daripada saking misalnya itu 3 bulan hanya tamu dikasih itu pulang masakannya, banyak macam-macamnya bisa. Kalau hendak langsung boleh kasih itu orang jangan putarannya itu 3 bulan aja. Berapa macam 3 kali sehari. Masakan Belanda bisa, masakan macam-macam Pak. Jadi jangan ini kita supaya jangan berpikiran tak kemana-mana lagi. Masakan mana aja bisa, Prancis bisa juga. Nampaknya jangan lagi masakan apa ini jadi kayak pulang nih. Ini kayak ada siang hai waktunya. Ada ini anu ala Afrika
aja misalnya. Padahal bisa sering kayak juga. Itu kami taruh jadinya bisa masak. Nah pakir lah. Nah jadi budaya mengaji juga. Kamu nggak ada bayi ilmu banyak anak. Sabar, syukur dan kuat. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yadkhulu fuqara ummatil jannata qabla aghniyaihim bi khamsimi'ati amin. Artinya masuk segala fakir umatku itu ke dalam surga dahulu daripada orang yang kaya, mereka itu dengan 500 tahun. Dahulu orang yang miskin yang sabar masuk surga lebih daripada orang yang sugih yang sabar 500 tahun. 500 tahun mengintip sudah yang miskin di surga. Nah, di sela-sela bidadari, gampang di sela-sela bidadari sudah 500 tahun hanya nang sugih nang syukur ini naik hanya masuk 500 tahun awasnya sudah. Nah makanya tadi mun hendak sugih bepakir kayak pacarannya ya tadi kalau pernah sugih banyak penghasilan juga ada pernah sugih. Nah kayak Sayyidina Abdullah bin Mubarak hasilnya sidin itu 500 dinar sehari. Jika sedinar itu 2.500 10 2,5 juta. Jika misalnya sedinar itu 2,5 juta 10 25 100 kan 250 juta. 500 semiliar 250 500 dinar itu harga dahulu tuh 500 sedinar itu 2,5 juta harga dahulu. Nah, ini kan apa selarang lagi. Sayyidina Abdullah bin Mubarak penghasilan sini itu 500 dinar sehari sama setiap hari. Tapi kan dia pernah berjakat. Kenapa? Kalau pernah berjakat karena duitnya habis. Bila dapat duit bagi habis. Datang orang makan hari ini malamnya bagi langsung habis sama. Tapi pada kan bisi duit. Atau dia orang sudah berjakat berjakat tuh ini kan ibarat tuh. Anunin laporannya benar kalau hari ini dapat penghasilan kayak ini tidak bagi kan bisa. Ada sudah keuangannya. Ada di orang nasudi keuangan itu akan menyikuli duit, akan merapiakan duit, akan mengumpulkan duit. Ada si Abdullah bin Mubarak keuangan itu akan membagi duit. Dan sini biasa aja sederhana aja. Seluruh penduduk ulama-ulama namanya guru-guru agama nang ada di mana-mana di Irak situ gak ada sabarataan tamakan duit sidin menggaji itu berataan sudah ulamanya satu negara guru-guru agama itu dapat bantuan. Jadi jaga ibadah hari ini nah daerah sini nang digaji, hari ini daerah sini nang digaji, hari ini nang digaji. Jadi orangnya pakir itu banyak tadi. Nah itu secara pribadi pakir biasa aja. Kalau secara zahir wah sugih benar usahanya banyak itu ini. Padahal ada usaha ada di sini, ada di sini manturakan benar. Semua kan sudah ada bagiannya. Nah itu mengandang ditanya usaha apa? Apa harus jadi usaha? Lagi jangan banyak baktian ini usia. Ini kali kenapa cari duit itu untuk kebaikan kali. Nah sugihnya gitu banyak, tapi nambah hasilnya gitu banyak juga. Nah lihat, coba orang berhari ada tapi darah karena banyak nang sugihnya, tapi tuntun ini bulan langgar masa gitu aja aja. Wah ini pak, apa namanya antara pengusaha. Padahal di kampung banyak nang sugih. Kenapa? Karena hartanya adalah banyak orang yang bisi harta kada halal, subhat atau haram, lalu
untuk kebaikan itu berat enggak. Nah, jadi mun kita nih bang, sedangkan kita nih, nah kalau kita nih bisi agama atau mau urusi agama, kita nih bisi pesantren, misalnya bisi majelis taklim, bisi pesantren, bisi majelis taklim. Ini kadang awal ini kan bisi duit dakwah. Sedangkan manusianya, wah ini banyak nak ada perhatian lawan urusan kebaikan lagi. Duitnya habis-habis negara itu aja, bayar kredit rumah, bayar kredit kendaraan, bayar kredit ini itu habis. Jadi kita harus berusaha. Ini itu. Jadi pun kita bisa pesantren gini, nah bisa majelis taklim gini, kada berusaha. Iya, syariatnya tak secara hakikat tak kayak diadakan Tuhan aja. Secara syariat kan apa kita harapkan? Ya pemberian Allah itu tak yakin aja kita itu. Cuma secara syariatnya apa? Mana orang? Karena hartanya tadi ada nang bagus orangnya bisa sederhana aja hidup. Nang berduit, nang Islam nang berduit deh. Banyak yang haram hasilnya, lagunya kata kawin juga tadi. Jadi kalau harus ada usaha. Ini sebaiknya pulang, jangan kan pulang membantu. Ini tahu-tahu aja lah. Ini usaha nih ada kebaikan yang kurang, yaitu menukarkan ada pulang. Hakun menukar kawan orang yang kafir itu. Daripada saking kali pedulinya orang agama. Maka diantara manusia yang paling berkesan dengan Rasulullah, dia orang Sayyidah Khadijah kan. Ini mana pandangan Nabi yang luar biasa dan sayangnya. Banyak kita ini baca menakib Sayyidah Khadijah, tapi ada mahayati juga banyak. Mana-mana menakib, tapi isinya kan diperhatikan. Kenapa Sayyidah Khadijah itu berharga benar di hati Nabi? Kenapa jadi bahagia karena di hati Nabi? Kada begini Nabi waktu Siti Khadijah masih hidup itu kada begini sih. Daripada menjaga hati Siti Khadijah. Rasulullah kada kawin selama lawan Siti Khadijah, kada pernah memadukan Siti Khadijah daripada saking menjaganya hati Siti Khadijah. Kemudian pulang sudah wafat Siti Khadijah tetap aja lagi Nabi memperhatikan, mendoakan. Kemudian keluarga diperhatikan. Rasulullah keluarga Siti Khadijah, kawan-kawan Siti Khadijah, kawan-kawan Siti Khadijah diperhatikan. Tapi daripada saking percintanya Nabi dengan Siti Khadijah itu. Waktu hidupnya Nabi menjaga bujur, menyayangi bujur. Wafatnya malah Siti Khadijah, Nabi langsung masuk ke dalam kubur, kubur dan dia. Sudah itu apa? Kakawanan Siti Khadijah boleh diperhatikan. Kalau bukan warga sini juga daripada saking cintanya kawan Siti Khadijah Rasulullah. Apabila mengganang Rasulullah itu mengingatkan kisah-kisah Siti Khadijah, Nabi kadang-kadang menangis. Nah terharu sih daripada saking cinta Siti Khadijah. Apa sebabnya? Bukan karena langkahnya, karena bini Nabi angkat keadaan. Karena apa? Karena ridhonya Siti Khadijah itu mendukung dakwah Rasulullah SAW dengan seluruh hartanya. Dan asalnya paling sulit di negeri Arab menjadi orang yang berlambah di paru-paru di siapa? Itu yang paling berkesan di hati Nabi. Habis harta. Nah, itu orang penting. Ini kita mesti menakar Siti Khadijah, mengadakan Siti Khadijah tiap tahun. Tapi kan luar duit dengan kebaikan kan mau. Ya, mana amalkan Siti Khadijah tak sugih benar aja lihat. Mamalkan Siti Khadijah tak sugih. Untingan penduduk dunia, orang yang diunting mengamalkan hadir supaya dicintai Rasulullah. Karena Rasulullah berucap, ada beberapa suara ujian Nabi, orang yang cinta lawan Siti Khadijah, aku cinta lawan orang. Nah dia katakan, aku jar Tuhan, ajar Nabi, aku jar Rasulullah dikaruniai Allah, cinta kepada Khadijah dan cinta kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Jangan kan Siti Khadijah ini orang yang mencintai sini dicintai Rasulullah.
Nah, mana orang yang mencintai Siti Khadijah ini? Nah, bujur-bujur menjadikan contoh kalau Siti Khadijah sebagai suri teladan nanti umpatinya. Oh, kadang membaca manakib tiap bulan kada, tapi kelakuan Siti Khadijah diumpati. Ini nang hebat. Sekali jangan nama Nabi Siti Khadijah. Lalu bila ada orang kegiatan kebaikan keluar terus duitnya, karena mencontoh Siti Khadijah. Ini nanti kita Rasulullah, bukan orang nang darak-darakan orang dengar beramian itu aja. Yang penting kan nama mengadakan hendak sugih, nang hadir hendak sugih. Orang ada sugihnya, Siti Khadijahnya itu ada hendak Siti Khadijahnya nang bakal sugihnya tidak menjadi miskinan untuk agama. Maka seorang mengamalkan Siti Khadijah hendak sugih, kalau aneh benar. Seorang mengamalkan Siti Khadijah hendak sugih, mana hadir hendak sugih, sidinnya aja sudah sugih tak? Ya, kenapa habis mengeluarkan kebaikan? Orang di sininya nang dicontoh supaya bujur-bujur lawan sidin ya hubungan baiknya. Seiringnya, sejalannya dan bujur cintanya. Jangan kita telah bertakun ilmu, jangan kita bertakun datangkan orang sugih, pak haji bertakunan kayak pas sugi. Jadi kan aslinya aku aja sih kan berusaha lagi, makanya mana bertakun sugih lah, tadinya aman di sini sugih itu, ingin merampok saja, nah misalnya. Aturannya syukurin aja lah. Maka itu di akhir zaman itu untuk beramal ketinggalan, tapi untuk dunia kalian bukan ketinggalan. Nampak tinggalan. Untuk mengeluarkan duit dengan kebaikan, memang berpikirnya setengah mati. Tanggung duit 100.000 agar kebaikan maka seminggu atau kita goreng. Salah unjuk, cadar membeli 10.000. Cuma karena asik berpandir tapi unjuk 100.000, banyak udah dikasih. Mengambil supaya seminggu atau kita goreng. Daripada bakhirnya itu. Coba bakhirnya lah, maka bakhir ini bira alim mah tetap aja Tuhan syariat. Nah jadi sabar tadi dengan kemiskinan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang guru para umatil jannah qabla aghniyahim bi 500 amin. Berapa 500 tahun. Ada hulu sidin nang miskin nang sabar tadi daripada nang sugih nang sabar apa nang syukur masuk surga. Matinya sebelum mati tadi bagus dihabiskan dulu dengan kebaikan tadi. Karena apa? Karena itu untuk menjadikan apa tadi ngarannya supaya kita termasuk dalam golongan itu. Dan diceritakan oleh beberapa ulama. Wa marra Musa alaihi salam bi rajulin naimin ala turabi wa tahta ra'si libanatun wajhuhu wa lihyatuhu biturabi wa huwa mu'tazirun bi'aba'atin faqala ya rabbi abduka hadha fid dunya dha'iqun fa'auha Allah ta'ala ilaihi ya Musa amma alimta anni idza nadartu ila 'abdi biwajhi kullihi zawaitu anhu dunya ya biwajhi kullihi zawaitu anhu dunya kullah. Artinya bahwasanya Nabi Musa alaihi salam melalui ia maka berpendapat dengan seorang laki-laki sudah jalan. Nah, terdapat lawan orang laki-laki yang tidur di atas buku terus siapa Allah di bawah kepalanya itu sakarat tanah bantalnya lah yang kering dan adalah mukanya dan janggutnya itu di dalam debu arah tangga tempat dan ia makan baju dan ia memakai baju yang berbulu di atas pinggangnya.
pakaian yang murah. Maka berkata Nabi Musa alaihi salam, wahai Tuhanku, hambamu ini di dalam dunia hilang kemuliaan. Maka berkata Allah Ta'ala, hai Musa, tiadakah engkau ketahui bahwasanya apabila engkau melihat kepada hambaku dengan muka sekalian, niscaya aku jauhkan daripadanya itu dunia sekalian. Nah, tahap kita nih dari Nabi Musa di jalan sedikit, di tengah jalan terdapat orang yang guring di tanah lapang, ada di rumah bisa apa? Bantarnya tanah aja sepotong tanah bantarnya. Awaknya ini bagdabo kan bisa guring di tanah lapang. Kadang kan di rumah orang miskin, anak kan di rumah guring di tanah lapang, bantarnya apa telingarnya tanah aja. Kemudian lagi baju pakaiannya nang bilang buruk benar. Jadi dia Nabi Musa lawan Tuhan, ya Allah, hamba pian ini kan ada sama sekali mulia di dunia ini. Ya bahasa kita tahu ya, kan berharga ini di dunia. Dalam dunia hilang kemuliaan. Hamba pian dikasihan kan ada berharga sama sekali di dunia. Ya Nabi Musa, ya Allah, hamba pian ini kasihan kan ada berharga di dunia. Apa aja Tuhan menjawab? Ujar Tuhan Nabi Musa, wah ya Musa, engkau sudah tahu apabila aku tak memandang hambaku, maksudnya memandang dengan kita, bilanya aku tak hendak memandang hambaku itu dengan kita, maka aku jauhkan inya itu daripada dunia. Nah, supaya kita nih ada kita nih katujuh mengumpulkan dunia. Berarti pun kita mengumpulkan dunia katujuh, kayak apa hendak disayangi Tuhan. Sedangkan Allah tadi ujar Allah Ta'ala Nabi Musa, aku tak hendak mencintai Anda apabila aku melihat kepada hambaku dengan mukaku maksudnya dengan rahmatku, dengan kecintaanku sekalian, niscaya aku jauhkan daripada itu dunia sekalian. Aku tuh Tuhan hendak memandang hambaku dengan kecintaanku, dengan kasih sayangku, niscaya itu jauhkan daripada dunia. Jadi jangan membalikannya mana? Membalikannya mana? Aku adakan tujuh hambaku, maka aku tuluskan, maka aku penuhilah, aku puasilah dengan dunia, dengan masalah harta macam-macam. Mulialah kita nak bertumpuk hartanya. Mulialah kita nak tujuh mengumpulkan menumpuk hartanya. Jauh dapat habis sudah ada kebaikan kayak itu dapat habis. Jadi kalau bilang kita kalau bila dapat duit habis, ada kebaikan, ada keperluan hidup, ada habis, tadi sampai tertumbuk jangan sakit hati, syukurilah bahwa inilah jalannya Allah hendak menyayangi aku. Karena kan bukan ada karena Nabi Musa. Bila aku itu hendak menyayangi hambaku, bila aku hendak memandang hambaku dengan kecintaanku, di sini aku jauhkan dengan dunia. Dan pesan ini. Jadi bagi orang yang memang hendak disayangi dicintai Allah dengan urusan dunia itu gerah kalau gerah artinya ada nyaman lah orang. Dia berkali kan pernah seorang ulama besar di Mesir ngaran itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ulama besar, ulamanya banyak. Ulama kealimannya hebat, ibadahnya hebat, sedih wara, pokoknya hebat kali. Si Mutawalli Sya'rawi ini pada satu saat kamalingan rumah habis dicinta, dimasuki maling rumah sedih. Habis duit maling ngarapnya. Jarang maling itu meninggal lah bila nyampe juta. Siapa ada di bawahnya.
Masyhur, ulama besar kehilangan malingnya. Masyhur sampai waktu itu kabarnya lawan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub. Habib Abdul Qadir mendengar berita bahwa Syekh Mutawalli Sya'rawi di rumahnya dimasuki maling. Biasa aja sih, biasa aja. Apa hebat masalah itu kan? Maling. Tapi menang tahajudnya sih mendengar itu sampai duit diangkut maling. Ya aja kalau ini kita misalnya kita berapa ratus juta itu, nah tahajudnya sudah. Nah ini orang saleh lain nang di apa namanya nang di marasi itu lain. Kita tinggal nang dimasukin maling itu sudah tahajud dah, hajin habis gitu ini. Ada orang saleh lain telepon sini, ditelepon oleh Habib Abdul Qadir wali kutub nih. Di sini baik hubungan dengan saya mengharuskan baik, telepon sini suruh jawab salam apa kabar. Nah lalu dia turun bujur kamu. Saya dimasuki maling, dia dimasuki maling berkait kemalingan. Bujur kan? Anu habernya nih diambil maling duit sekian berapa juta misalnya itu. Ini bujur kan? Ujar siapa namanya ujar ada pelarian. Kenapa maka masih bersimpanan duit? Nah ini orang. Kenapa maka ada misi duit? Artinya sekelas ulama besar nang ibaratnya apa? Jasi Mutawalli Sya'rawi itu ada di pribadi ulun itu duit kurang tuh kita bagikan kalau kita bagikan lagi. Itu kayak itu senang sudah sih. Jadi kalau barang kehilangan itu ada bisa kita kan tadi yang duitnya tuh nah itu nanti dipikirkan. Nanti kita mau maling masuk ke dalam area di hati akan dulu. Bila sudah duit rapi apa semua tadi ada hilang ada beda kegiatan kok lagi. Aman sudah biar malingnya itu hilang dan apa aja. Nah itu nanti dikirakan. Ada di orang memikirkan nah tajirnya duitnya tuh apa maka ada kesimbangan duit. Jadi Mutawalli Sya'rawi itu kan apa itu memang ulun mungkin di sini juga di sini cuma itu sudah ulun nyatakan itu sudah membagi benar ya belum sudah ada nah jatah-jatahnya masing-masing sudah ada jatah masing-masing bukan karena besian ya orang soal itu bukan karena bisi duit tapi yang tadi ada mau menyimpan karena takutan tadi. Habib Salih Tanggul tuh Habib Salih Tanggul Sidin pernah jadi ada orang di Jeddah orang sugih di Jeddah itu ada orang sugih tapi orang kita nih ahli sunnah juga orang sugih si anak bini bulunya tadi anak orang sugih bini lumas anak orang sugih cuma bulunya terpaling ini benar. Pokoknya malas pakai sup, sama malas apa? Datang. Lalu orang sugi ini sudah mau berarti tidak mau juga kan mau orang sugi kan mau orang obat. Mendengar Habib Saleh waktu itu berhaji, mendengar berhaji lalu sini minta bawakan Habib Saleh tadi ke rumah. Nangsuki tadi minta supaya ke rumah minta bawa ke rumah karena ini anak bibinin kayak ini ada dua saya tahu mau sih dia berkisah apa itu masalah oh iya lalu menawari kenapa sih pulahkan aku kopi beda cuma lah di sini nang menyurungi nama antara kandang sini jangan kadang si bibininya tadi membawa ngarannya siapa lalu dan tahu anaknya membawa nang tagirin tadi pas keluar dia masih si anak sih manulik kasih dia sih sampai lalu sih kan ya sih dia orang wali apa cara pokoknya nyaman baik orang dibagi sini harta banyak. Nah orang sugih kan waktu itu kalau misalnya kan dihitung itu 1 miliaran mungkin miliaran
bosin kulit lah ada. Imbah diterima sidin, sidin ke tempat nangnya kayu penginapan karena kiau sidin. Nah pelajaran ada kurang Hadramaut tambah ini juga. Kalau warga sidin dari Hadramaut kalau warga Sinang dari Hadramaut ada bahini juga kiau sidin. Sekali sini ada catatan kan. Nah di sini ini duit, nah dari orang tadi. Nah unjuk akan lawan ini, saya ini, saya ini. Habis catatan, habis duitnya juga. Kadang mau bang orang menahan-nahan karena ini tadi bahasanya. Kalau aku ya Tuhan kalau aku tak memandang hambaku dengan kecintaanku, kalau aku hendak memandang hambaku dengan kecintaan dan kasih sayang dan rahmatku, maka aku membersihkan daripada itu dunia. Mudah kita kawa ini nah. Mudah kita kawa mau utamakan dicintai Allah daripada sayang yang kita lawan dunia. Ini nang beratnya. Model iman tuh ada tapi mantap padahal mau disayangi Allah Ta'ala tuh nyata kalau bahagia dunia akhirat nyata kalau jangan dunia akhirat tapi ada yakinnya itu nanti. Jadi mau kita mendengar agama kayak ini agama kalau ini mau kita nih mendengar agama kayak ini atau agama ini ini miskin atau susah miskin atau fakir ya bersyukur artinya Tuhan tanah memberi nak ini karena jaga disayanginya asal beribadah tadi bujur asal itu aja. Kemudian kita misalnya nak takanan giliran nang berduit kita misalnya diberi rezeki orang diberi rezeki nah bisa menggunakan duit nang jangan sampai tahan karena supaya jangan sampai gak dilihat Allah dengan kecintaan. Jadi keduanya itu bagus ya. Yang penting tadi cara mengamalkannya kayak ini. Nah kali ini caranya bagi duit. Terima aja, tapi manfaatkan aja. Jangan tapi katuju manahan, bujur. Kita mau coba usaha misalnya, mau usaha apa? Cadangkan dulu, apa usahanya gini. Agar kegiatan ini, usahanya kegiatan ini saja. Jadi buat nambah usahanya itu apa? Jadi ibadah. Kemudian pulang lagi apa? Kita kadang jadi orang nak tujuh menumpuk harta. Jadi baiknya ada, kebaikannya ada. Kemudian lagi untuk makan orangnya ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menambah dan menguatkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menambah dan menguatkan keimanan dan keislaman kita, selalu menambah dan menguatkan dan istiqamahkan dan menerima segala macam kebaikan-kebaikan yang sudah belum diberinya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengampuni, menghapuskan, menghilangkan, membersihkan, menjauhkan segala macam kejahatan, maksiatan, dosa-dosa dan semua menyebabkan murkanya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita seberatan sekeluargaan itu kurang panjang daripada usia afiat manfaat ibadah berkah, dan selalu berinya rezeki yang banyak, halal manfaat dan berkah, dan dijadikannya sebagai hambanya yang soleh-solehah sampai menjadi hari kiamat, dan sesudah diberinya warna banyak dimatikan dan berhusnul khatimah, musuh tapi ghairi hisab pemberi syafaat kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita seberatan sekeluargaan itu apa-apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita menanyakan selalu diberinya, dikabulkannya, diijabahnya, ditolaknya, dan berkanankannya sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita sebarkan salah dan mudah-mudahan kampung kita, daerah kita, negara kita selalu diberinya keamanan, damaian, keteraman, kesejahteraan, keberkahan, kemakmuran, dan selalu dijauhkan, dihilangkan, dibisikan, dibinasakan dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit, Allah liman dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan apa yang kita akan jadi selalu dikabulkan dengan akhirat. Ada jalan yang wilayah Allah di Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kita umumkan bahwa insya Allah hari Kamis yang dihadap ini atau di muka ini kita mengadakan acara haul daripada almarhum kai kita Tuan Guru Haji Muhammad Aini atau Durayan. Insya Allah hari Kamis yang dihadap ini waktunya kurang lebih jam 9 atau jam 8:30 di tempatnya di Pematang Karangan kayak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.